Eksponen adalah perkalian bilangan yang sama tetapi berulang-ulang. Eksponen kita kenal juga dengan pangkat atau menunjukkan derajat kepangkatan. Berikut adalah bentuk umum dari eksponen. Bentuk umum eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya. A adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat harus Mengapa A pangkat 0 itu sama dengan 1 dan A pangkat minus N itu sama dengan seper A pangkat N? Kita akan menggunakan kali A. Selain itu, eksponen juga memiliki beberapa sama sifat. dengan A Berikut pangkat adalah N sifat-sifat dikurang N. eksponen. Misalnya Yang pertama M adalah sama A dengan pangkat N. M dikali A Maka pangkat N. A pangkat Sama N dengan dibagi A A pangkat N tambah sama N. dengan A pangkat N Contohnya, dikurang N. 2 Sama pangkat dengan 2 A dikali pangkat 2 nol. pangkat 3 Jadi sama A dengan pangkat 0 sama dengan 1. 2 Dengan pangkat syarat 2 A tidak tambah sama 3 dengan 0. sama dengan 2 pangkat 5. Lalu, Jadi, mengapa kalau perkalian A pangkat pangkatnya minus N dijumlahkan? itu sama dengan Yang seper kedua A adalah pangkat A N. pangkat M dibagi Misalnya, A pangkat M M sama dengan sama 0. dengan A Maka, pangkat M A dikurang N. pangkat 0 Contohnya, dibagi A 2 pangkat N 5 sama dibagi dengan 2 A pangkat pangkat 3 0 sama dikurang dengan N 2 sama pangkat dengan 5 A kurang pangkat 3 minus N. sama dengan 2 Maka pangkat 2. bentuk A pangkat Jadi minus N lawannya ini sama perkalian dengan kalau seper A pembagian pangkat N. pangkatnya dikurangi. Konsep eksponen Yang ketiga selain adalah dipelajari di A kelas, pangkat juga M berguna dalam kurung kehidupan pangkat sehari-hari. N sama Misalnya, dengan di bidang A biologi, pangkat M kita kali dapat N. memprediksikan Contohnya, percepatan hama 2 yang menyerang pangkat sebuah 2 lembah. Mari dikurung perhatikan pangkat contoh 3 soal berikut. sama dengan 2 pangkat 2 dikali Contoh 3 soal pertama. sama dengan 2 Observasi pangkat 6. dilakukan pada sebuah Lalu yang lahan di keempat, daerah pertanian. A dikali B Tercatat bahwa daerah A yang diserang hama sama dengan mengalami perluasan pangkat setiap M hari dikali yang B dinyatakan pangkat dengan N. rumus Contohnya, AN sama 3 dengan dikali 1000 dikali 4 2 tutup pangkat N. kurung pangkat 2 N adalah sama waktu dengan dalam 3 hari. pangkat 2 dikali Berapakah 4 luas pangkat 2. daerah semula yang diserang hama? Berikutnya, Setelah berapa harikah A luas dibagi daerah yang B diserang hama tutup kurung menjadi pangkat 8 N kali luas sama semula? dengan A pangkat Mari kita N selesaikan dibagi soal B yang pangkat pertama. N. Diketahui Contohnya, bahwa 3/4 perluasan tutup kurung lahan pangkat yang 2 diserang oleh sama hama dengan ditentukan 3/2 oleh rumus dibagi AN sama dengan 4 1000 pangkat 2. dikali 2 pangkat N. Yang keenam, Untuk menjawab seper pertanyaan A pangkat A, N sama dengan A pangkat berapa luas minus N. lahan semula? Contohnya, Maka kita harus 1 memasukkan per N sama 2 dengan pangkat 0. 3 sama dengan Lalu kita 2 masukkan pangkat N sama minus dengan 3. 0 ini ke dalam rumus Pangkatnya sehingga 3 ke menjadi atas A0 ditambah sama minus. dengan 1000 dikali 2 Selanjutnya, pangkat 0. Sesuai sifat eksponen A yang sudah kita pangkat bahas M tadi, akar N 2 pangkat sama 0 dengan itu A sama dengan pangkat 1. M per N. Maka Contohnya, 1000 2 dikali 1 pangkat sama dengan 3 1000. di akar 4 Lalu untuk sama pertanyaan dengan B, 2 pangkat kapan 3 per luas lahan yang Dan terserang yang hama terakhir, menjadi A pangkat 8 kali 0 luas adalah semula? 1. Karena luas lahan semula adalah 1000, maka 8 kalinya adalah 8000. Kemudian masukkanlah ke dalam rumus sehingga menjadi 8000 sama dengan 1000 dikali 2 pangkat N. Lalu kita pindah ruas 1000 ke ruas kiri. 8000 per 1000 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N sama dengan 8. Nah, 2 pangkat berapa yang sama dengan 8? Maka N sama dengan 3. Jadi pada hari ketiga, luas lahan yang terserang hama menjadi 8 kali luas semula. Di bidang ekonomi, konsep eksponen digunakan untuk menghitung bunga majemuk. Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal kedua. Seorang pekerja menabung di bank A sebesar 2 juta rupiah dengan bunga majemuk 10% per bulan. Hitunglah besar tabungan pekerja setelah 2 tahun. Untuk mengerjakan soal yang kedua, kita akan menggunakan rumus bunga majemuk. Rumusnya adalah MN sama dengan MO buka kurung 1 ditambah I pangkat N. MN adalah jumlah uang di hari ke N, MO adalah jumlah uang di awal, I adalah persen bunga majemuk, dan N adalah hari ke berapa. Nah, karena pertanyaan di soal adalah jumlah tabungan pekerja setelah 2 tahun atau 24 bulan, maka N-nya adalah 24 dan I-nya adalah 10%.
atau diubah ke desimal menjadi 0,1. Mari kita tentukan tabungan pekerja di bulan pertama. T1 sama dengan 2 juta buka kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 2 juta dikali 1 tambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 2 juta dikali 1,1. Kemudian di bulan kedua, T2 sama dengan 2 juta buka kurung 1 ditambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 2 juta dikali 1,1 pangkat 2 dan begitu seterusnya. Maka jumlah tabungan pekerja setelah menabung selama 2 tahun adalah 2 juta dikali 1,1 pangkat 24. Dalam akar, kita mengenal adanya bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya A per B, dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Mengapa bilangan-bilangan tersebut termasuk bilangan irasional? Karena hasil dari bilangan tersebut bukan merupakan bilangan rasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk akar adalah akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Dalam mengoperasikan bentuk-bentuk akar, kita juga mengenal beberapa sifat. Misalnya, akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang kedua, akar A dikali akar A sama dengan A. Yang ketiga, akar A dikali akar N sama dengan akar A kali N. Dan yang terakhir, akar A per akar N sama dengan akar dari A per N. Di bidang lain seperti kependudukan, konsep eksponen dapat digunakan untuk memprediksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Contoh soal ketiga. Di kota Mandiri terdapat 50.000 jiwa. Diasumsikan pertumbuhan penduduk di kota tersebut ditentukan oleh rumus P sama dengan 50.000 dikali 1,2 pangkat 0,1 T. P adalah jumlah penduduk setelah T tahun. Hitunglah jumlah penduduk di kota Mandiri setelah 25 tahun. Untuk mengerjakan soal nomor 3, diasumsikan pertumbuhan penduduk di kota Mandiri setelah T tahun adalah P sama dengan 50.000 dikali 1,2 pangkat 0,1 T. Karena pertanyaannya adalah jumlah penduduk di kota Mandiri setelah 25 tahun, maka kita harus memasukkan 25 ke dalam T, sehingga menjadi 50.000 dikali 1,2 pangkat 2,5. Nah, dari sini kita memperhatikan bagian desimal di belakang yang akan kita ubah menjadi bentuk pecahan dan akar. 1,2 pangkat 2,5 bisa kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 12 per 10, disederhanakan lagi menjadi 6 per 5. Sementara pangkatnya 2,5 bisa dijadikan bentuk pecahan menjadi 25 per 10, disederhanakan lagi menjadi 5 per 2. Kemudian kita mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk akar sesuai dengan sifat yang dibahas sebelumnya, sehingga menjadi akar dari 6 per 5 pangkat 5. Kemudian kita bisa mengeluarkan 6 per 5 dari akar, sehingga menjadi 6 per 5 kuadrat dikali akar 6 per 5. Karena bentuk penyebut masih berupa akar, maka kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Sehingga kalikan dengan akar 5 per akar 5. 6 per 5 kuadratnya tadi kita buka menjadi 36 per 25. Kemudian perhatikan perkalian akar-akar berikut ini. Akar 6 dikali akar 5 sama dengan akar 30, dan penyebutnya akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Maka 25 dikali 5 adalah 125. Jadi, total jumlah penduduk pada tahun ke-25 di Kota Mandiri adalah 14.400 akar 30. Ini
ini Indonesia dan negara-negara lain di dunia tengah dilanda wabah virus corona. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia bahu-membahu saling membantu dalam mengatasi masalah ini. Tentu ini bukanlah masalah yang mudah, akan tetapi bukan tidak mungkin apabila dilakukan secara bersama-sama. Saya sebagai pelajar ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas dengan cara melakukan social distancing, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dilakukan dari rumah. Selain itu, saya juga mengikuti segala anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan WHO untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker saat keluar rumah, makan makanan bergizi dan rajin berolahraga untuk menjaga kondisi kesehatan. Ayo kita berjuang bersama-sama melawan virus corona. Indonesia pasti